Gelandang serang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengungkapkan soal selebrasinya seusai mencetak 2 gol buat skuad Garuda ke gawang Arab Saudi. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Tim Merah Putih meraih kemenangan dalam laga ini melalui gol yang dicetak Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 20 tahun tersebut mencetak gol pada menit ke-32 dan 57. Marcelino dalam laga ini tampil bagus dan sukses mencetak gol pada menit ke-32 melalui serangan balik. Marcelino Ferdinand mendapat bola yang dikirimkan Ragnar Oratmangun, dan ia mendapatkan peluang itu. Setelah pemain Faisal Al-Ghamdi gagal membendung Marcelino, akhirnya ia melakukan tendangan ke arah gawang, dan berubah gol manis. Kemudian gol kedua dicetak pemain Oxford United tersebut setelah melakukan serangan balik. Marcelino mengirim bola ke Kelvin Verdong. Setelah itu, Verdong berlari dan diikuti oleh Marcelino, dan kemudian bola dikembalikan ke pemain Oxford United tersebut. Marcelino Ferdinand kemudian langsung melepas tendangan ke arah gawang, tetapi masih diblok oleh Hasan Tambakti, tetapi bola kembali ke arah mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Dengan begitu, Marcelino langsung menendang bola dan sang kiper Ahmed Alkasar tak mampu menghalaunya. Setelah mencetak gol kedua ini, pemain berusia 20 tahun tersebut langsung melakukan selebrasi dengan membungkam mulut. Tak hanya selebrasi membungkam mulut, tetapi ia juga terlihat duduk santai menikmati selebrasinya tersebut. Bahkan selebrasi Marcelino Ferdinand ini langsung jadi perbincangan netizen di media sosial. Saat ditanya terkait makna selebrasinya seusia mencetak 2 gol tersebut, apakah ini bagian untuk membungkam kritikan buat dirinya? Pasalnya, mantan pemain KMS KDINZ tersebut sebelumnya banyak dikritik oleh pecinta sepak bola tanah air. Untuk itu, 2 gol tersebut apakah buat membungkam kritikan pedas yang terus mengarah kepadanya? Menanggapi hal ini, Marcelino Ferdinand mengaku bahwa terkait selebrasinya tersebut tak ada maksud apapun. Menurutnya, ini hal biasa yang dia lakukan dan sebelumnya juga pernah melakukannya saat tampil di Piala AFF U23 lalu. Selebrasi tidak ada maksud apa-apa, itu natural saya saja, ujar Marcelino Ferdinand kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Saya biasa lakukan itu di Piala Asia U23, waktu cetak gol lawan Yordania, ucapnya. Setelah membawa tim Merah Putih meraih kemenangan ini, Marcelino mengaku bahwa ia bersyukur dan berterima kasih juga kepada supporter yang terus memberikan dukungan buat skuad Garuda. Saya hanya ingin bilang bersyukur dan berterima kasih kepada para supporter, kata Marcelino. Ia pun mengaku bahwa timnas Indonesia dalam laga ini memang layak untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil ini juga didapatkan setelah skuad Garuda melakukan evaluasi seusai menelan kekalahan telak. Menanggapi hal ini, Marcelino Ferdinand mengaku bahwa terkait selebrasinya tersebut tak ada maksud apapun. Menurutnya, ini hal biasa yang dia lakukan dan sebelumnya juga pernah melakukannya saat tampil di Piala AFF U23 lalu. Selebrasi tidak ada maksud apa-apa, itu natural saya saja, ujar Marcelino Ferdinand kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Saya biasa lakukan itu di Piala Asia U23, waktu cetak gol lawan Yordania, ucapnya. Setelah membawa tim Merah Putih meraih kemenangan ini, Marcelino mengaku bahwa ia bersyukur dan berterima kasih juga kepada supporter yang terus memberikan dukungan buat skuad Garuda. Saya hanya ingin bilang bersyukur dan berterima kasih kepada para supporter, kata Marcelino. Ia pun mengaku bahwa timnas Indonesia dalam laga ini memang layak untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil ini juga didapatkan setelah skuad Garuda melakukan evaluasi seusai menelan. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dalam laga melawan Jepang pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 lalu. Untuk itu, setelah kekalahan tersebut, tim Merah Putih memang mendapat banyak tekanan dan dituntut untuk meraih kemenangan agar menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.
Setelah meraih hasil ini, Marcelino pun meminta agar supporter tak puas dan berlarut-larut dengan euforia ini. Pasalnya, perjuangan tim Merah Putih masih panjang. Kami layak menang di pertandingan ini, kami melakukan tugas dengan baik, jelas Marcelino. Kami evaluasi dari pertandingan lawan Jepang juga, semua pressure bisa kita handle. Semua bisa lihat bahwa kami melakukan tugas kami dengan baik. Terima kasih, tuturnya. Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni diduga telah tiba di Indonesia dan siap menjalani proses naturalisasi untuk bisa bela skuad Garuda. Penyerang 24 tahun tersebut langsung jadi pembicaraan di kanal media sosial X. Pasalnya, salah satu pengguna membagikan momen saat sosok yang diduga oleh Romeni tengah menjalani pemeriksaan medis. Pemeriksaan tersebut dilakukan di RS Mitra Keluarga Cibubur. Info tersebut pertama kali bocor melalui akun X milik Ilham Syuhada Abimanyu. Ilham juga mengunggah 4 foto saat penyerang FC Utrecht tersebut menjalani pemeriksaan medis. Ini dia oleh Romeni, sosok yang ramah, tulis Ilham Syuhada Abimanyu di akun X pribadinya. Tentu, jika kabar ini benar, hal tersebut memang tidak mengejutkan. Pasalnya, beberapa pemain timnas Indonesia sempat menjalani tes di RS Mitra Keluarga Cibubur sebelum menjalani proses naturalisasi. Rumah sakit tersebut memang jadi salah satu sponsor PSSI saat ini. Jika proses naturalisasi lancar, maka Ole Romeni bisa membantu menyelesaikan masalah lini depan timnas Indonesia. Penyerang 24 tahun tersebut jadi andalan FC Utrecht di lini depan. Ole sudah tampil 10 kali di ajang Eredivisie 2024/2025. Dirinya berhasil menyarangkan 2 gol di kasta tertinggi Liga Belanda musim ini. Pemain berdarah Medan tersebut juga bisa menguasai beberapa posisi di lini depan. Ole mampu menguasai posisi penyerang sayap kanan dan kiri. Selain itu, striker 24 tahun itu juga bisa dimainkan sebagai striker tengah. Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia karena punya darah Indonesia dari jalur ibu. Nenek dari jalur ibunya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, Ragnar Oratmangun mengaku sudah mendekati Ole Romeni. Ragnar meminta Ole untuk bersedia membela timnas Indonesia. Dirinya yakin upaya tersebut bakal membuahkan hasil. Pasalnya, dirinya mengawali karir sepak bola di satu akademi yang sama yaitu di NEC Nijmegen. Penjaga gawang Jepang, Zion Suzuki tak mau lagi kebobolan saat kembali jumpa timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini jadi duel kedua kiper Parma tersebut lawan timnas Indonesia. Pertemuan sebelumnya terjadi pada kejuaraan Piala Asia 2023. Saat itu, Samurai Biru berhasil menebas timnas Indonesia dengan skor 3-1. Saat itu, Zion Suzuki kebobolan melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh. Pratama Arhan berhasil melepas lemparan ke dalam kotak penalti. Bola muntah jatuh ke kaki Sandy Walsh. Sandy Walsh langsung melepas bola yang tak mampu ditahan kiper AC Parma tersebut. Meski begitu, mereka harus siap menghadapi gempuran timnas Indonesia dari skema lemparan ke dalam jarak jauh. Satu hal penting dari pertandingan di Januari adalah bahwa mereka punya pemain yang bisa melakukan lemparan ke dalam jarak jauh, ujar Zion Suzuki kepada Geki Saka. Sebagai penjaga gawang, itu kunci dalam bertahan di situasi set piece, lanjutnya. Menurutnya, lemparan ke dalam jarak jauh memperbesar peluang lawan untuk mencetak gol. Peluang tersebut terjadi melalui hadirnya bola kedua usai upaya pertama gagal. Untukku, lemparan ke dalam jarak jauh bisa menghasilkan peluang saat lawan mengincar bola kedua daripada bola yang pertama, ujar Suzuki. Saya pikir pemosisian dan keputusan yang tepat jadi hal yang paling penting, ujarnya. Zion Suzuki juga was-was dengan kualitas rumput GBK. Sebelumnya, Takumi Minamino sudah mengeluhkan kualitas rumput GBK. Minamino menyebut ada beberapa titik yang tidak ideal untuk melepas tembakan langsung. Sementara Zion mengeluhkan kualitas rumput tidak ideal untuk permainan umpan-umpan cepat. Posisinya sebagai penjaga gawang jelas jadi perhatian. Pasalnya, kiper bakal rawan blunder saat dituntut untuk membangun serangan dari bawah di lapangan yang kurang ideal. Bola bisa memantul saat melakukan umpan 1-2, ujar Zion Suzuki. Jadi, kami harus berhati-hati, ujarnya. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, bicara tentang sosok Sintayong.
Sandi sejauh ini sudah mencatatkan 15 caps bersama timnas Indonesia. Tentunya, ini membuat dia cukup mengenal sosok Sin saat bertugas di skuad Garuda. Apalagi, dia merupakan pemain awal yang masuk dalam rekomendasi untuk bisa membela timnas. Kedekatan Sandi dengan Sin tercermin dalam beberapa momen di sosial media. Sandy Walsh menjelaskan, Shin Tae-yong merupakan pelatih dengan disiplin tinggi. Saat di lapangan, semua pemain percaya dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut termasuk dalam aspek taktikal. Menurutnya, ide-ide Shin seringkali menjadi kejutan yang membuat performa skuad Garuda semakin membayar, utama mungkin di luar lapangan sepak bola tapi memberikan kebebasan di lapangan. Bahkan dengan taktiknya dia memiliki beberapa taktik yang perlu kita ikuti atau apa yang dia percayai dapat membantu kita mendapatkan hasil yang baik, tapi ada kebebasan di lapangan. Tapi tentunya dia punya disiplin, namun tentunya saya pikir itu sangat penting, kata Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Bank Mandiri. Pemain asal KV Mechelen ini menambahkan, aturan ketat selalu diterapkan saat berada di timnas. Hal ini membuat pemain lebih paham apa kewajiban yang mereka miliki saat bersama tim. Di luar lapangan sepak bola, ketika kita berada di hotel, ketika ada di rapat, makan siang, dan kamu perlu menetapkan beberapa batasan. Beberapa disiplin dan dia mengikutinya, lanjutnya. Sandi mengakui bahwa tugas Shin di timnas cukup berat, salah satunya terkait kendala bahasa.